Halo, selamat datang di Sun Channel. Kali ini kita kembali bahas film perang yang diangkat dari kisah nyata, menceritakan penyerangan teroris Al-Qaeda di sebuah komplek perumahan Amerika yang berada di Arab Saudi. Tim FBI pun terjun ke Arab Saudi untuk melakukan investigasi dan mencari dalang di balik serangan itu. Film ini berdasar pada insiden pengoboman komplek perumahan Khobar pada tahun 1996. Kemudian 2 serangan bom di tahun 2003 dan pembantaian Khobar pada tahun 2004. Semuanya terjadi di komplek perumahan perusahaan minyak di Arab Saudi. Inilah The Kingdom. Kerajaan Arab Saudi terbentuk pada tahun 1932 setelah menaklukkan sebagian besar wilayah Jazirah Arab dengan bantuan para pejuang Islam Wahabi. Setelah minyak ditemukan oleh Amerika dan menjalin kerjasama dalam memproduksi minyak, dibangunlah kamp perumahan untuk orang-orang Barat, yang mana hukum Islam tak berlaku di kamp ini. Ketika Amerika mendukung Israel dalam Perang Arab-Israel, kaum Wahabi yang anti-Barat menekan kerajaan untuk menghentikan produksi minyak, mengakibatkan harga minyak meningkat hingga 400%. Dunia Barat pun mengalami krisis minyak hingga setahun lebih. Pada tahun 1990 ketika Irak menginvasi Kuwait, Osama bin Laden menawarkan bantuan pada kerajaan Arab. Namun kerajaan menolak karena Amerika juga menawarkan bantuan dengan kekuatan yang lebih besar. Hal ini membuat Osama marah dan melakukan aksi teror Al-Qaeda di berbagai negara, di mana saat itu Arab Saudi adalah penghasil minyak terbesar di dunia, sementara Amerika adalah pengonsumsi minyak tertinggi. Arab Saudi sangat mengutuk penyerangan itu karena bertentangan dengan hukum Islam, sehingga bin Laden menganggap Saudi sebagai musuh. Dengan begitu, Al-Qaeda melakukan teror bom di berbagai negara, bahkan di Arab Saudi sendiri. Hal ini membuat perpecahan di antara pihak kerajaan yang pro-Amerika dengan ekstremis Wahabi. Suatu hari di komplek perumahan perusahaan minyak milik Amerika di Riyadh, teroris Al-Qaeda sedang mempersiapkan penyerangan ke lapangan softball. Mereka bahkan merekam persiapan itu dari atas gedung. 2 orang teroris yang menyamar sebagai polisi membajak sebuah mobil patroli. Mereka menembaki warga dengan membabi buta sambil mengendarai mobil petugas. Suasana pun berubah menjadi sangat ricuh. Dengan semaksimal mungkin, akhirnya Sersan Haitham berhasil menghentikan dan membunuh kedua teroris itu. Sementara di lapangan, seorang petugas lain mengamankan para warga Amerika yang sedang panik. Namun ternyata petugas itu juga anggota Al-Qaeda yang menyamar. Dia langsung meledakkan diri di tengah kerumunan orang. Teroris lainnya masih merekam kejadian itu. Fleury yang merupakan anggota FBI mendapat kabar serangan itu dari Frank Manor yang bertugas sebagai agen khusus di Arab Saudi. Fleury terpaksa meninggalkan acara anaknya di sekolah. Frank sangat terpukul atas kejadian itu. Saat Trax, kepala keamanan Departemen Luar Negeri, mengajaknya hendak memeriksa TKP, tiba-tiba terjadi ledakan susulan yang sangat dahsyat. Fleury langsung mengadakan rapat darurat di markas FBI terkait serangan di perumahan Riyadh. Serangan itu memakan korban hingga lebih 100 jiwa. Salah satunya adalah Frank yang merupakan suami agen Mayes. Mayes sangat terpukul atas kejadian itu. Kemudian Fleury membisikkan sesuatu kepada Mayes untuk menenangkannya. Grant yang merupakan seorang teknisi bom memperkirakan ledakan susulan itu setara daya ledak militer. Sementara seorang analisis intelijen Adam David menyarankan agar FBI langsung terjun ke sana untuk melakukan investigasi. Namun karena dalang di balik serangan itu belum diketahui, kemungkinan besar Arab Saudi tidak akan mengizinkan. Ditambah surat Departemen Luar Negeri juga tidak memperbolehkan mereka terjun ke sana. Di Gedung Keamanan Umum Riyadh, Jenderal Abdul Malik dari Garda Nasional Arab Saudi menginterogasi Sersan Haitham. Sang jenderal menduga kalau Haitham bagian dari Al-Qaeda dan dengan sengaja membunuh kedua teroris agar tidak disandra. Namun Kolonel Faris, komandan kepolisian Arab Saudi, memberi bukti kalau semua seragam Haitham masih utuh, sehingga interogasi pun dihentikan. Sementara di Amerika, Fleury masih berusaha untuk mencari akses ke Arab Saudi.
Dia meminta bantuan kepada seorang wartawan Washington Post untuk melakukan pertemuan dengan Temar, duta besar Arab Saudi. Ketika Temar tiba, Fleury mengajaknya berbicara di dalam mobil. Fleury mengancam akan menyebarkan berita tentang dana ilegal dan istri-istri keluarga kerajaan Arab Saudi. Akhirnya Temar pun terpaksa mengizinkan tim Fleury mendarat di Arab Saudi secara rahasia. Malam itu juga Fleury dan timnya langsung berangkat ke Arab Saudi. Tim ini terdiri dari Fleury, Meyers, Grant, dan Adam. Sementara di istananya, Pangeran Ahmed menugaskan Kolonel Faris untuk menyambut para agen FBI. Faris diberi tanggung jawab atas keselamatan para agen itu. Di tempat lain, Abu Hamzah, si pemimpin teroris, menyebarkan videonya tentang serangan di Al-Rahman. Dia menganggap hal itu sebagai ibadah jihad yang mulia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Agen FBI pun sampai di landasan pribadi Pangeran Ahmed. Mereka disambut oleh Kolonel Faris. Semua peralatan mereka disita selama di Arab Saudi. Kemudian mereka melihat 2 buah peti mati yang berisi mayat Friend dan Rex diangkut ke pesawat untuk dikirim ke Amerika. Lalu mereka dibawa ke Camp Al-Rahman dengan keamanan yang ketat. Tiba-tiba sebuah mobil yang mencurigakan melintas di depan mereka. Ternyata mobil itu hanya mengangkut seekor unta. Sesampainya di Camp Al-Rahman, mereka ditempatkan di sebuah aula dengan pintu terkunci. Keesokan harinya mereka pergi ke lokasi ledakan, di mana tempat itu terlihat hancur lebur. Kemudian Damon, wakil ketua kedubes Amerika, menemui mereka. Tak lama kemudian, Pangeran Ahmed juga datang ke sana. Damon memperingatkan Meyers agar mengenakan pakaian yang lebih sopan jika bertemu pangeran. Kemudian Pangeran Ahmed memperkenalkan mereka pada reporter yang mengikutinya. Dia mengatakan kalau tim FBI sebagai penasehat dalam upaya penangkapan teroris. Setelah pangeran pergi, mereka melihat para tentara Arab Saudi melakukan ibadah sholat. Di markas, mereka melihat video rekaman teroris yang baru saja diupload di internet. Video itu dengan jelas memperlihatkan serangan yang terjadi di Camp Al-Rahman. Kemudian mereka langsung kembali ke TKP untuk memeriksa lebih lanjut. Namun pemeriksaan mereka sangat dibatasi dengan alasan menjaga keamanan mereka. Lalu Fleury meminta izin untuk mewawancarai para warga yang tinggal di sekitar TKP. Namun salah satu warga Amerika yang istrinya meninggal dalam kejadian itu sangat marah ketika melihat Faris dan polisi Arab lainnya. Dia menanyakan apakah Tuhan lebih menyayangi orang Muslim sehingga banyak aksi teror yang terjadi. Lalu Fleury menenangkan pria itu. Kemudian Grant menyeludupkan salah satu barang bukti berupa detonator ledak dari TKP. Lalu Fleury meminta izin untuk melihat sebuah gedung yang kemungkinan menjadi tempat perekaman video yang tersebar di internet. Keesokan harinya, Faris memberitahu kalau mereka diizinkan untuk memeriksa gedung itu. Mereka pun segera bergegas pergi ke sana. Namun sesampainya di sana, polisi setempat justru menghalangi. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka. Tak lama, Abdul Malik datang menghentikan perkelahian itu. Kemudian Jenderal Abdul Malik mengizinkan mereka untuk memeriksa selama 5 menit. Ternyata benar kalau video kejadian itu direkam dari sana. Mereka yakin kalau dalang di balik teror ini adalah kelompok Abu Hamzah yang merupakan warga Arab Saudi. Kemudian Fleury memberikan alat detonator yang mereka temukan di TKP kepada Faris untuk diselidiki. Sementara di markas, para anggota Abu Hamzah sedang mempersiapkan bom untuk serangan berikutnya. Sepertinya kali ini sasaran mereka adalah tim Fleury dan kawan-kawan. Tim Fleury pun menghadiri jamuan makan di istana atas undangan pangeran. Di sana, Fleury menyarankan agar Faris memimpin penyelidikan ini menggantikan Abdul Malik. Keesokan harinya, penyelidikan itu diserahkan kepada mereka secara penuh. Grant memeriksa di kawah ledakan, Meyers memeriksa jenazah, sementara Fleury kembali mewawancarai saksi mata. Berdasarkan pengakuan saksi mata, salah satu teroris itu adalah seorang tukang kebun di camp. Hasil otopsi Meyers menunjukkan bahwa kelereng adalah salah satu bahan campuran yang digunakan di dalam bom. Berdasarkan kereta dorong yang dia temukan, Grant menyimpulkan kalau para teroris itu meledakkan bom menggunakan mobil ambulan. Kini beberapa poin penting telah berhasil mereka bongkar.
Kemudian Faris membawa Fleury menemui Isladin yang merupakan mantan Al-Qaeda yang telah bertobat. Mereka menanyakan tentang detonator yang mereka temukan di lokasi ledakan. Berdasarkan alat itu, Isladin memperkirakan kalau dalang di balik ledakan itu adalah orang yang berpengalaman dalam merancang bom. Kira-kira orang itu seusianya yang kemungkinan adalah Abu Hamzah. Lalu Isladin menunjukkan jarinya yang terputus. Dia mengatakan setiap perakit bom jenis itu biasanya memiliki bekas luka yang sama. Di markasnya, para teroris sedang menyiapkan sebuah mobil yang berisi bahan peledak. Sementara Faris mendapat informasi kalau mobil ambulan dan seragam polisi yang digunakan oleh teroris didapat dari saudara pelaku yang tewas. Faris langsung mengerahkan pasukannya mengepung sebuah lokasi. Ternyata benar kalau tempat itu merupakan salah satu markas mereka. Para teroris pun tewas ditembak. Namun para aparat tidak menemukan Abu Hamzah yang merupakan pemimpin teroris ini. Lalu pangeran datang dan memberitakan hasil penyergapan lewat media bahwa Arab Saudi berhasil menangani terorisme dengan baik. Sementara wakil ketua Dubes Amerika kembali menemui Fleury dan menyuruh mereka segera pulang ke Amerika karena menurutnya penyelidikan telah selesai. Namun saat di tengah perjalanan menuju bandara, tiba-tiba sebuah mobil meledak di depan mereka. Disusul dengan tembakan dari rombongan teroris yang menggunakan seragam polisi. Para teroris yang menyamar sebagai pengaman itu membawa Adam dari sana. Fleury dan kawan-kawan mencoba membantu, namun para teroris berhasil membawanya kabur. Kemudian Faris dan tim Fleury mengejar mereka hingga ke sebuah komplek yang rawan dengan militan Al-Qaeda. Seorang warga seolah memberi isyarat kepada mereka. Tiba-tiba para teroris menyerang mereka dari berbagai arah. Sementara Adam diseret ke dalam ruangan bersama anggota teroris yang terluka. Serangan-serangan yang semrawut dari para teroris dapat diatasi dengan baik oleh anggota FBI yang terlihat lebih terlatih. Di dalam ruangan, tampaknya Adam akan dieksekusi di depan kamera oleh para teroris berseragam polisi. Untungnya Meyes datang dan menembaki para teroris di sana. Meyes sempat berkelahi dengan salah satunya. Kemudian dengan waspada mereka pergi dari sana. Tanpa sengaja, Meyes membuka sebuah pintu yang berisi penduduk lokal yang ketakutan. Untuk menenangkan seorang gadis kecil, Meyes pun melakukan barter padanya. Sangat mengejutkan, si gadis kecil memberi sebuah kelereng kepadanya. Kelereng itu mirip seperti yang dia temukan dari mayat korban ledakan di perumahan. Kemudian Faris yang merasa curiga memeriksa seorang pria yang ternyata adalah Abu Hamzah. Tiba-tiba salah satu cucu Abu Hamzah langsung menembak Faris. Lalu Fleury terpaksa menembak anak itu karena tidak mau menyerah. Haitham juga langsung menembak Abu Hamzah yang mencoba untuk melawan. Sebelum tewas, Abu Hamzah membisikkan sesuatu pada cucunya yang lain. Sementara Fleury sangat terpukul atas kematian Kolonel Faris. Sebelum pulang ke Amerika, Fleury melayat ke rumah Faris terlebih dahulu. Kemudian Sersan Haitham memberi sebuah tasbih kepada Fleury saat menaiki pesawat. Sesampainya di markas, Adam penasaran dengan apa yang dibisikkan Fleury pada Meyes saat kematian Friend. Demikian juga cucu perempuan Abu Hamzah yang penasaran dengan apa yang dibisikkan Abu Hamzah pada cucunya. Baik Fleury maupun Abu Hamzah, ternyata mereka sama-sama memberi motivasi kebencian yang sangat dalam. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Salam saya Nana dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.